lolos. Ya, terima kasih host. Sudah di-record ya. Nanti hasil recordannya bisa diminta ke panitia. Saya perkenalan dulu, nama saya Salahuddin Al-Fatih sesuai dengan yang di poster. Jadi saya dari Fakultas Hukum, saat ini sedang studi doktoral di Universitas Brawijaya. S1 saya dari Brawijaya, S2 dari UNER. Saya pernah lolos PKM, GT dan juga PKMK. Jadi tahun 2013 kalau saya tidak salah itu saya lolos PKM GT. 2012-nya saya kalau nggak salah lolos PKMK. PKMK saya waktu itu judulnya Genteng Batik ya, walaupun agak nggak masuk akal. Saya dari Brawijaya satunya. Nah, tapi ternyata didanai, dapat kurang lebih 8 atau 12 juta. Saya agak lupa, 8 sampai 12 juta range-nya. Jadi gentengnya itu ya warnanya batik gitu. Sampai sekarang nggak diproduksi akhirnya karena nggak saat monitoring evaluasi nggak lolos gitu. Ternyata susah membatik genteng itu. Kemudian PKM GT saya pernah dapat insentif tapi tidak lolos PIMNAS juga. Waktu itu insentifnya 3 ya. Kalau nggak salah sekarang juga masih 3 juta. PKM GT saya waktu itu tentang rumah perlindungan anak. Kenapa? Di zaman itu sedang terjadi isu nasional, yakni adanya sodomi terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak, gitu ya. Ada babeh di daerah Jawa Barat, kemudian ada yang dari Jombang, siapa waktu itu Rian kalau nggak salah, yang beberapa korbannya adalah anak, ada penculikan juga. Maka waktu itu saya membahas tentang rumah perlindungan anak dan lolos, didanai. Nah, setelah didanai, saya jadikan artikel ilmiah juga ternyata waktu itu. Cuma sayangnya tidak jadi masuk ke PIMNAS, karena biasanya kalau PKM GT yang lolos ke PIMNAS itu benar-benar ada sentuhan teknologi ya, sepertinya bacaan saya. Ada sentuhan teknologi konkret dan mungkin diimplementasikan tidak terlalu sulit. Sementara rumah peran itu sebenarnya sudah dalam tanda kutip ya oleh Kementerian Perlindungan Anak dan juga Perlindungan Perempuan itu PPPA itu sudah ada kota layak anak. Jadi sebenarnya itu bisa diintegrasikan di kota layak anak itu. Jadi beberapa kota termasuk Kota Malang ya. Kota Malang itu sudah mendapat predikat kota layak anak. Cuman memang agak susah terkait resource-nya karena di rumah peran yang saya gagas waktu itu harus ada misalkan psikolog karena untuk traumatic healing ya, anak-anak kecil yang menjadi korban kekerasan seksual, pelecehan seksual itu mereka harus didampingi secara psikologisnya. Jadi ada kemudian konselor anak, ada kemudian yang seperti UMM, ada bioskop keliling itu untuk memberikan ruang baca, perpustakaan berjalan dan sebagainya. Sehingga resortnya sepertinya agak susah kalau rumah peran itu diimplementasikan di lingkup terendah yakni RT RW. Sehingga tidak lolos PIMNAS. Ini analisis saya setelah sekian tahun saya baca lagi gitu. Cuman ketika mau saya tunjukkan ternyata proposal saya waktu itu nggak relate juga dengan template yang terbaru 2020-2021 itu PKM nasional itu perkembangannya sangat luar biasa. Waktu itu masih tidak ada batasan kata ya. Sekarang kan ada batasan kata, judul juga dibatasi. Jadi seingat saya judul saya waktu itu 25 karena harus ada undang-undang ya. Jadi kalau orang hukum itu terkait undang-undang perlindungan anak nomor gitu disebutkan. Sekarang kan nggak boleh, maksimal judul itu 20 kata. Jadi qadarullah hilang di laptop yang satunya, ganti device, ternyata nggak ketemu. Nah ini saya ambilkan contoh dari teman-teman di UGM, Gajah tadi ya, kata Prof. Fauzi, dan juga dari Universitas Brawijaya. For your information, Brawijaya, tetangga kita itu selalu langganan PIMNAS ya, juara umum PIMNAS. Sementara UM itu selalu langganan juara MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Jadi Malang ini kota yang seksi sekali dari segi prestasi. Maka seharusnya teman-teman FDI tidak malu lah kalau untuk studi banding ke Brawijaya ataupun ya sekedar tanya-tanya gitu kan. Alhamdulillah tadi Prof. Fauzi menyingkap banyak ya. Hanya saja menurut saya kurang bisa terjawab dari beliau adalah terkait kenapa kok anak-anak dari Fakultas Agama Islam itu tidak bisa akses. Memang dari dulu ya beliau sudah mendeklar juga bahwa memang saya nggak paham terlalu teknis ya, karena beliau mungkin terkait pedoman dan reviewer secara substansial. Kan review ada 3 tahap ya, administrasi, pakar, dan yang terakhir itu substansial yang
kemudian jadi debatable di akhir itu, menentukan proporsi yang bagus. Karena memang dari dulu sejak zaman saya, jadi saya pelaku sejarah bagaimana repotnya menyusun PKM, bagaimana ada gerakan 1000 PKM. Kalau di Brawijaya, PKM itu dilombakan sejak mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru masuk itu sudah ada lombanya dan itu bergengsi sekali karena ada piala bergilir antar fakultas untuk memperebutkan siapa juara umum. Biasanya di Brawijaya yang juara umum itu Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknologi Pangan, Fakultas MIPA. Kalau anak hukum, anak sosial, ekonomi gimana Pak? Sependek ingatan saya itu jarang pernah jadi juara umum karena susah sekali ya, karena terkait teknologi, terkait kebaruan. Kalau anak kedokteran di Brawijaya itu kan gampang sekali ya. Sedang kayak sekarang COVID gitu ya, bikin masker anti COVID, bikin serbu anti COVID gitu sudah kemungkinan besar akan didanai dan lolos gitu. Nah, tanpa berpanjang lebar, atau ada dulu yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada ya? Nah, oke. Ini yang tahun 2020. Mohon maaf, saya nggak dapat covernya ya. Jadi dapatnya cuma seperti ini, langsung daftar isi. Jadi saya nggak tahu judulnya itu seperti apa. Yang punyanya UGM juga saya nggak dapat covernya. Kita coba lihat ya. Nah, ini PKMGT teman-teman. Saya mohon maaf sudah kemarin coba share di media sosial. Saya mau tanya yang artikel ilmiah itu yang seperti apa, yang didanai. Ternyata tidak ada. Tidak ada yang memberikan respon. Kalau PKMGT banyak sekali contohnya yang sudah dapat emas. Ini kalau, oh ya, ini PKMGT-nya dari Universitas Brawijaya yang saya bilang tadi dapat emas PIMNAS tahun 2020. Ini ada dekontaminasi udara. Jadi gagasan dia, ini sudah saya baca, gagasan dia, ini mahasiswa bimbingan saya juga sekarang, anak ini menggagas tentang bagaimana kemudian kota-kota besar itu menghasilkan polusi yang mungkin sudah sangat parah. Ya, selama COVID ini kan agak lumayan ya berkurang karena memang orang-orang pulang semua, nggak ada mengisi kota besar. Kalau sebelum ada COVID tahun 2019, 2018 itu ya sampai sesek gitu ya. Apalagi misalkan teman-teman di kota seperti Surabaya, walaupun banyak pohon-pohon di tepi jalan yang ditanam oleh Bu Risma, ini ditampilkan di gagasan di latar belakangnya bahwa cukup banyak masalah yang berkaitan dengan polusi udara, dan kita tanpa perlu membuka data pun kita bisa merasakan gitu kan. Nggak usah jauh-jauh ke tingkatan kota misalkan. Teman-teman kalau mungkin pernah ke UMM sebelum COVID dan banyak motor di parkiran gitu ya, kalau lagi keluar semua itu akan bau asap pembakaran dari motor atau mobil itu, kendaraan bermotor. Maka ini menjadi masalah umum yang tidak fokus hanya di kota-kota besar, sebenarnya di kota-kota kecil juga ada masalah-masalah terkait pencemaran atau polusi udara itu. Ada tujuan dan manfaat, ini dasar sekali, ada luaran. Jadi ini juga penting teman-teman, kalau di mahasiswa ada program kreativitas mahasiswa, di dosen kita juga ada penelitian dan pengabdian eksternal. Sama, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, bukan Kemristek-Dikti lagi kan, sekarang Kemdikbud. Nah, luaran ini menjadi sebuah hal yang menurut saya bagi PKMGT itu menjadi sesuatu yang mungkin fardu ain atau bahkan wajib. Kenapa? Karena untuk melihat bagaimana kemudian kebermanfaatan dari program itu. Ini kan namanya gagasan tertulis ya, masih dalam ranah ide. Ya. Jadi sehingga ketika kita bisa menjelaskan luarannya nanti akan berbentuk seperti apa, maka itu reviewer akan senang. Misalkan saya ingin meneliti bagaimana adanya upaya mediasi, rekonsiliasi nasional konflik berkepanjangan di Papua. Ya, nah, tadi ada OPMBM itu, kemudian ada KKB kalau versinya pemerintah. Ini gimana rekonsiliasi? Kenapa yang ada di Aceh dengan gerakan Aceh Merdeka melalui perjanjian Helsinki itu bisa damai? Para pemberontak, para kombatan itu kembali lagi ke pangkuan NKRI. Senjata-senjatanya dilucuti. Tidak ada masyarakat sipil yang jadi korban lagi. Padahal konflik gerakan Aceh Merdeka, GAM, di Aceh itu juga berkepanjangan. Bisa nggak kira-kira ya melalui gagasan tertulis di Papua itu juga bisa ada rekonsiliasi atau ada upaya damai ini, misalkan ya. Nah, itu dituliskan ini. Bentuk luarannya apa? Nah, nanti kita menginisiasi ada perjanjian damai
ya, antara pemerintah Indonesia, antara pihak yang bersengketa, apapun istilahnya ya. Karena kalau geser ke Maluku ada Republik Maluku Selatan gitu. Jadi mungkin kalau mau dibuat gagasan lebih besar, mungkin konflik di Indonesia Timur gitu ya. Di Ambon ada beberapa jamaah Muslimin Indonesia Timur ya, MIT ya, Mujahidin Indonesia Timur dan sebagainya. Jadi banyak sekali kekerasan di sana. Gimana caranya? Gagasannya seperti apa? Itu tadi bisa dalam bentuk artikel ilmiah luarannya, bisa dalam bentuk upaya perdamaian dengan dimediasi. Saya memilih Singapura misalkan karena politik luar negerinya sangat bagus. Misalkan ya. Atau kalau ini kita lihat dia merancang tentang teknologi. Nah, ini kalau anak hukum, anak ekonomi, anak fisik, kemungkinan berdasarkan latar belakangnya saja mereka bisa membantu. Tapi kalau sudah penerapan teknologi, karena PKM GT dan AI itu sepertinya disarankan untuk kalau bisa kolaborasi ya, terutama yang artikel ilmiah. Karena ada kegiatan kan, kalau GT satu rumpun boleh lah. Kalau artikel ilmiah itu seharusnya bisa kolaborasi fakultas hukum, fakultas teknik, fakultas kedokteran dan sebagainya. Nah, maka dia menerapkan teknologi. Kalau yang sosial seperti apa? Itu tadi. Jadi ada kesepakatan damai, ya toh? Misalkan kemarin yang lagi rame ada konflik tentang tambang batu andesit di daerah Wadas, Jawa Tengah. Nah, ini kalau secara ekonomi batu andesit ini menguntungkan, Pak. Tetapi ini kan ditolak sama masyarakat. Kenapa? Begitu di sana dijadikan penambangan, maka lokasinya akan sangat banyak terdampak. Ya, warga di sekitar mungkin akan kena truk-truk yang ngangkut batu itu, polusi udara, pencemaran dan sebagainya. Maka gimana upaya rekonsiliasinya? Ya, secara sosial bisa. Nah, ini penerapan teknologi. Kemudian ada berapa ini? 1, 2, 3 artikel ilmiah. Nah, kita masuk di gagasannya. Bagaimana sebuah gagasan tertulis atau gagasan ilmiah lah ya, karena kalau ngomong gagasan tertulis saja, kita nulis saja belum tentu itu ilmiah. Kalau gagasan ilmiah berarti gagasan itu sudah teruji, ada teori yang melandasinya, gitu kan? Dia menggagas tentang apa? Ternyata dia menampilkan data terlebih dulu. Biasanya kalau saya mengisi pendampingan penulisan artikel ilmiah, disertasi tesis yang jadi tugas jadi artikel ilmiah, skripsi yang jadi artikel ilmiah, saya selalu bilang sebuah artikel ilmiah, baik itu jurnal, PKM, esai, opini, itu akan bagus ketika dimulai dengan tell the number. Orang akan yakin, dan ini susah untuk didebat. Kenapa? Ada data statistiknya. Oh, ternyata jumlah polusi di tahun ini. Ini kalau saya jadi reviewernya, juga saya nggak suka ini. Kenapa? Datanya sudah nggak update. Ini PIMNAS tahun 2020 dapat emas, tapi datanya masih tahun berapa itu terakhir? 2000 berapa? 16. Sudah nggak update. Ya kan? Harusnya tahun berapa? Setidaknya 3 tahun terakhir. Bagaimana mungkin dia bisa mendeklar bahwa polusi itu menjadi musuh bersama, menjadi sebuah permasalahan yang harus dipecahkan. Kalau datanya saja 2016. Nah, kalau sekarang 2022, harusnya data yang disajikan adalah 2021, 2020, 2019. Biasanya idealnya 3 tahun terakhir. Nah, ini mungkin karena yang lain tidak lebih baik daripada ini. Jadi data statistik yang tadi disampaikan oleh Prof. Fauzi itu kan menunjukkan ada fluktuasi ya terkait jumlah perguruan tinggi yang submit, terkait jumlah proposal yang submit, terkait jumlah proposal yang didanai, kan fluktuatif, tidak terus naik kan? Ya itu tadi. Karena mungkin ada faktor misalkan new normal terkait COVID, akhirnya orang berpikir, sudahlah saya penting bisa bertahan hidup dulu, nggak kerjakan PKM dulu, gitu kan? Akhirnya begitu sudah masuk new normal, tadi dibilang bahwa ini sekarang kembali lagi normal. Maka ini sekarang sepertinya trennya akan naik lagi PKM. Karena Brawijaya sudah pekan lalu serentak di semua fakultas, tidak lagi melalui UKM, tapi semua fakultas menyelenggarakan sosialisasi PKM. Di Brawijaya itu ada gerakan 1000 PKM. Yang itu posternya, balihonya, itu semua sudut-sudut di fakultas, bahkan prodi itu ditempel di mading-mading. Jadi ghiroh atau semangat mengerjakan PKM-nya itu sampai ke unit-unit terkecil. Jadi orang kalau mengerjakan apa PKM. Dan memang insentif yang disediakan Brawijaya sendiri itu luar biasa. Ya, tadi kan
Prof. Fauzi bilang ini bisa dikonversi menjadi 10 SKS, berapa SKS gitu ya. Itu terkait kebijakan. Dan saya kurang paham apakah di UMM diambil kebijakan seperti itu. Kalau di Brawijaya sebelum ada konversi MPKM menjadi SKS itu, baik mahasiswa maupun dosennya itu untungnya luar biasa. PKM didanai misalkan, PKM GT dapat 3 juta, dirembes, nanti penukaran insentif sertifikat atau bukti lolos itu nanti masih dapat 50%-nya dari 3 juta itu. Ya, jadi tidak hanya dana yang dari pemerintah, bahkan dosennya itu kalau lolos PIMNAS itu dapat uang saku 10 sampai 20 juta seingat saya. Saya ingat teman saya itu begitu musim PKM, satu orang sebelum ada pembatasan ya, dulu di awal-awal 2011, 2012 itu tidak ada. Saya ingat teman saya itu begitu keriting, ya, keriting, pusing. Nah, ini berarti masuk lagi. Jadi pusing. Maka sajikan data dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian baru kalau sudah ada masalah yang dijelaskan dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk diagram, flowchart, ya terserah diagramnya mau bentuk bundar, mau bentuk grafik, terserah, maka disampaikanlah solusi yang ingin digagas. Nah, ini kan sebenarnya sederhana kan? Semua orang pasti tahu bagaimana kemudian cara mengatasi polusi. Ya kan? Anak kecil juga tahu gimana caranya biar nggak polusi. Ditanam pohon, Om. Ya, anak-anak TK itu sekarang ngerti sudah. Anak SD itu tahu. Ditanam pohon di sepanjang jalan. Kenapa? Pohon secara teoritis, ya, secara ilmiah itu kan bisa menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen. Ya. Tapi apakah cuma itu? Oh, enggak. Kalau cuma itu berarti B saja. Nggak mungkin didanai, dapat insentif, nggak mungkin dapat medali emas di PIMNAS. Ya, maka dia menjadikan menanam pohon ini sebagai gagasan pertama, tetapi kemudian diikuti dengan menerbitkan peraturan. Nah, ya kan? Ini yang nulis anak FTP, Fakultas Teknologi Pertanian. Loh, anak FTP kok bisa ngerti bikin peraturan, Pak? Dari mana? Berarti mungkin dia ada kerjasama atau bahkan anggotanya ada dari Fakultas Hukum. Iya kan? Logikanya kan gitu. Atau dari FISIP, anak ilmu pemerintahan, misalkan. Apakah cukup dengan itu? Ternyata ada teknologi penyerap asap. Jadi gagasannya cuma 3 ini loh. Inti proposal dia itu cuma 3 ini gagasannya. Pertama dia nanam pohon, kedua dia menerbitkan peraturan, jelas kan? Kalau ada peraturannya nanam pohon kan gampang. Enggak teman-teman kalau mau ke minimarket itu biasanya pagi begitu buka itu langsung diserbu sama orang-orang. Kenapa? Karena biasanya pagi itu di stok minyak goreng harga 14.000 per liter itu. Luar biasa. Ya. Nah, ini bikin seperti itu. Kita lihat apakah ini mentereng sekali, penghargaannya 1 2 3 4. Cuma 4 lah ya. Kita lihat anggota, ini ketuanya ya berarti ya. Ketua biasa. Ya, ketua dan anggota. Kita lihat anggotanya. Identitas anggota 1. Ini organisasinya, penghargaannya ada 3. Ini penghargaannya ada 3 juga. Ya. Ini penghargaannya pendidikan. Oh, ini dosennya. Biodata dosennya. Apakah dosennya harus keren juga? Kita lihat. Tidak pernah meneliti dosennya, tidak pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan ini lolos. Ya. Artinya, lampiran ini tidak mempengaruhi sudut pandang reviewer, gitu kan? Wah, ini anak ini selalu juara, SMA-nya karya ilmiahnya banyak sekali. S1 dia mawapres, belum tentu kalau gagasannya tidak. Oh, dosennya ternyata dosen berprestasi, mengajarnya banyak, ya, jurnalnya banyak, gitu kan? Apakah menambah poin? Ternyata tidak. Ya, nah, ini susunan organisasi, ini juga penting ya, teman-teman. Ini tidak berubah sepertinya. Jamnya, kemudian ini Kementerian Riset, ini pernyataannya bermaterai. Kemudian ini gambaran konsep ya. Ini yang tadi saya bilang bagaimana disajikan dalam bentuk flowchart, diagram alir dan sebagainya. Nah, ini saya nggak paham ini ya. Ini ilmu yang saya nggak ngerti ini ya, mohon maaf. Kali ini saya nggak paham karena ini eksak banget. Ya, ada ilmu-ilmunya seperti ini ya. Ini tadi gambar yang ada di depan, bagaimana cara meletakkan penghisap asap itu tadi ya, kolektor asap. Oke, ini mau ada pertanyaan dulu terkait yang tahun 2020 ini yang dapat emas, atau saya geser ke
yang tahun 2021? Ada pertanyaan untuk ini? Halo? Mungkin cukup, Pak. Cukup. Saya geser ke 2021 ya. Iya, Pak. Nah, ini yang 2021. Kalau 2020 yang dapat emas adalah gagasan tentang kolektor asap atau bagaimana mengatasi secara umum polusi, maka 2021 topik yang dibahas tidak jauh dari COVID. Ya, jadi ini sangat potensial sekali kalau adik-adik ini membahas pula tentang COVID. Apa yang dibahas dari aspek COVID kan banyak sekali ya, telemedicine, kedokteran medis, ya, atau misalkan bagaimana pembatasan sosial berskala besar, PPKM, kalau dari sisi humaniora, gitu kan? Ternyata dia tidak bahas itu. Yang selalu jadi ramai itu kan PPKM ya, berlevel-level sampai gantinya banyak namanya istilahnya ya. Ada PPKM mikro, ada PPKM mikro darurat, gitu ya. PSBB, sosial berskala besar, PSBB mikro, banyak sekali. Ternyata enggak itu yang dibahas. Ternyata dia membahas tentang bagaimana pemasokan atau rantai makanan, pasokan distribusi pangan selama pandemi COVID. Dan ternyata itu penting, menarik ternyata. Orang-orang yang isoman, orang-orang yang berada di shelter isolasi, itu kan butuh kan nutrisi kan? Karena konon obatnya COVID itu ya happy-happy saja. Ya, teman-teman mungkin drop lihat layangan putus sudah selesai, bisa jadi imunitasnya menurun. Wah, saya kena Omikron, Pak. Kenapa gara-garanya? Saya kecewa sama Lydia, Pak. Gitu. It's my dream, Mas. It's my dream, misalkan gitu ya. Nah, ternyata gara-gara gitu itu bisa jadi down, sakit. Maka butuh nutrisi kan? Dan ternyata dia menggagas bagaimana cara pasokan pangan itu tetap stabil. Ya, kita lihat pasokan pangan, distribusi, dia membahas tentang COVID, ada data ya. Ini ada data 7,5 poin, 65 dari 113 negara. Ini bedanya kalau di proposal yang pertama tadi tahun 2020 data disajikan dalam bentuk tabel, ini disajikan dalam bentuk narasi. Apa yang sama, Pak? Yang sama adalah dua-duanya tetap menyajikan data. Data statistik itu penting sekali. Jadi adik-adik mau bahas apapun, ya, kalau bisa datanya jelas. Saya mau berpikir tentang bagaimana, Pak, mengolah masker itu. Sekarang dengan adanya COVID ini limbah masker banyak, Pak. Nah, definisi banyak itu seberapa? Satu Kota Malang 1 ton kah sehari, ya kan? Kalau nggak ada data, ya reviewer, iki ngomong apa sih hari ini, gitu kan? Nah, itu harus dijelaskan dengan bentuk data. Kita lihat langsung tujuan, manfaat. Nah, ini masuk ke gagasannya. Persoalan yang kemudian digagas, yang ingin dicarikan solusi oleh dia itu seperti apa? Ternyata solusi yang ditawarkan adalah menggunakan artificial intelligence. Ya, sistem digitalisasi pasokan rantai makanan dari mulai produsen, artinya petani kan, kalau ya beras kan juga butuh petani, gitu kan, misalkan daging butuh peternak, gitu kan. Dia membuat sistem itu. Yang dibuat adalah sistemnya ya. Jadi dia nggak hanya ngomong tentang bagaimana petani itu lebih produktif selama COVID. Nggak, dia nggak ngomong gitu. Tapi semua sistem ya, ini sistem yang terintegrasi, yang dia menyajikan pasokan rantai makanan yang transparan. Tidak ada ceritanya ditimbun, minyak goreng mahal karena ditimbun. Enggak. Dan kayaknya ini 2021 masih relate sampai sekarang. Ya, kita lihat gagasannya apa saja. Yang pertama ada smart pillars, ya. Jadi dia menggagas tentang bagaimana para stakeholder, bagaimana para pemain dalam distribusi pasokan pangan itu mereka sama-sama transparan, sama-sama menghasilkan produk yang benar-benar bisa sampai ke konsumen. Ya. Kemudian kita lihat smart farming. Dia menggagas apa? Farming itu berarti pertanian yang smart. Ya, kalau sekarang kan mungkin kanan kiri saya lahan-lahan itu ada lahan jeruk, ya, ada lahan tebu, manual hasilnya. Jadi kalau waktunya kasih insektisida pestisida semprotan itu ya. Saya bukan orang pertanian soalnya, mohon maaf nanti
bisa dikoreksi ya. Itu disemprot manual, ya disemprot. Mungkin smart farming adalah dengan cara apa? Ya sudah pakai chip atau bahkan kalau nyiram mungkin pakai drone. Ya, UMM kan punya ya drone ya, sempat digunakan untuk menyemprotkan disinfektan. Jadi orang tinggal berdiri, nyewatin. Bisa dikontrol jumlahnya. Ya. Apakah cukup cuma 2? Ternyata dia juga membahas tentang smart payment. Jadi nggak ada lagi kemudian orang transaksi itu, waduh, ini duitnya kurang atau nggak ada kembalian, utang dulu ya. Nah ini bisa bikin dananya macet, gitu kan? Nggak ada lagi smart payment. Menggunakan smart payment. Apakah cukup 2? Ternyata dia menggagas ada lebih dari itu, ya. Smart pilarnya tadi isinya ini semua ya. Smart distribution. Jadi bayarannya tidak kemudian ada utang, kemudian kreditnya macet. Distribusinya juga jelas. Ya, kalau teman-teman pernah tahu mobil tangkinya BBM, itu ada istilah, kalau dulu di reportase investigasi itu ada istilah apa ya, tumpahan minyak atau kencing minyak gitu ya. Jadi mohon maaf, dibuka kerannya, begitu tikungan dibuka kerannya diambil minyak. Ya nunggu truk-truk. Ini kan berarti distribusinya enggak awalnya bawa misalkan 17.000 liter misalkan, begitu nyampe ke SPBU itu mungkin bisa berkurang. Kenapa? Karena bocor di tengah jalan. Bukan bocor benar-benar secara harfiah ya, karena bocor itu tadi ada orang yang ngambil. Ini enggak smart distribution. Ya. Kemudian kita lihat apakah ada lagi? Nah, ternyata ada smart market. Pasarnya juga smart. Ya. Teman-teman mungkin anak digital ya sekarang ya, mau belanja apa gitu ya. Kalau dulu beli pulsa harus ke counter pulsa terdekat. Sekarang kan mau pakai toko oranye, toko hijau itu kan sudah bisa kan beli ya. Mau bayar SPP, mau bayar apa, itu kan tidak perlu antri ke teller gitu kan, cukup dari Luma, pakai e-payment dan sebagainya. Ya, marketnya sudah teredukasi juga. Ya, dan juga ada Smart ID. Dia menggagas 5 gagasan utama. Ya, tentang distribusi pangan terutama di masa pandemi itu. Kalau tadi yang terkait apa? Kolektor asap itu kan 3 ya. Dia menanam pohon, kemudian ada peraturan dan 3 teknologi ya, pakai apa tadi, pakai kompresor yang ada bentuknya galon dan sebagainya. Kalau ini 5. Ya, smart pilarnya ada 5. Smart farming, smart payment ya, smart distribution, smart market ya, dan juga smart ID. Semua ini menggunakan analisis big data. Jadi big data itu jangan dibayangkan, wah, data mahasiswa yang ikut sosialisasi dan workshop PKM yang diselenggarakan oleh FDI itu 100 orang. Itu big data. Kenapa? Karena datanya banyak, 100 orang. Bukan. Tidak sesimpel itu Ferguson gitu ya. Nah, gimana, Pak? Nah, saya juga nggak paham terkait big data itu. Yang jelas bukan seperti itu. Jadi big data itu bagaimana data itu disortir, kemudian data itu dimanfaatkan sesuai kebutuhannya, dianalisis, gitu kan? Dan lagi-lagi butuh visualisasi dalam bentuk gambar. Ini sama kan? Tadi kalau yang di kolektor asap itu kan ada gambarnya seperti ini. Ya, ini dia menjelaskan para pihak. Tadi yang seperti saya bilang, kalau ada konflik terorisme di Papua, siapa yang harus terlibat? Pemda Papua. Pemerintah dalam konteks ini adalah Kemendagri. Ini jelaskan, ada pemerintah, ada petani karena smart farming itu tadi, ada pedagang pasar, ada penyuluh, ya, ada kemudian langkah-langkahnya. Tadi kan ada sosialisasi, implementasi. Jadi langkah-langkahnya juga harus jelas. Seperti saya tadi bilang, bagaimana cara menggunakan gadget ini? Oh, dinyalakan dulu. Langkah-langkahnya juga harus jelas. Mulai dari persiapan, ya, sampai pada perawatan yang berkelanjutan. Continuous improvement. Ada kesimpulan. Kalau yang model pertama tadi kesimpulannya dalam bentuk poin, ya. Saya ingat yang pertama tadi kolektor asap ada 3 kesimpulan. Ini bentuknya narasi. Berarti bebas, Pak. Nggak harus narasi atau nggak harus poin-poin, bebas. Asal jumlah katanya masih sesuai. Kalau ini kita lihat daftar pustakanya, tadi saya bilang maksimal ya 10 masih masuk lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12. Ya. Artinya bisa jadi nanti kalau referensinya 20 masuk, Pak. Ya masuk kalau ternyata gagasannya bagus.
Ya, masuk kalau ternyata gagasannya solutif dan benar-benar dibutuhkan. Kita lihat lampirannya apakah ini mentereng juga, ternyata tidak pernah mendapatkan penghargaan. Penghargaannya 1. Kita lihat lagi ini penghargaannya juga 1. Kita lihat dosennya. Oh, anggota, masih anggota. Ini penghargaannya 1. Malah ini juara lomba vlog. Artinya kan nggak relate ya. Pak, saya juara Mobile Legend. Boleh nggak saya ikut PKMGT? Ya boleh saja, ini buktinya lomba vlog. Nggak relate sama distribusi pangan kan? Nggak harus juara. Saya Duta Pertanian Kabupaten Malang, Pak. Nggak harus gitu. Ya, kita lihat dosennya. Sekeren apa? Oh ya, ada penelitian dan juga ada pengabdian. Ya, baguslah. Kalau yang pertama tadi kan tidak ada. Ini nih dosen-dosennya. Oke. Ya, ada penelitian dan pengabdiannya. Ini jam, seperti biasa. 8 jam per minggu. Mau dicontoh ini juga boleh. Ya. Kemudian ini terkait surat pernyataan. Seperti biasa. Bermaterai. Malah kalau yang ini, kalau yang Mas 2020 tadi kan lampirannya ada penjelasan ya, secara apa tadi? Saya nggak paham, secara kimia atau apa tadi ya, secara elektro saya kurang paham. Kalau ini lampirannya malah nggak ada. Maksudnya tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana smart loop system terkait distribusi pangan itu tadi. Saya rasa cukup 2 contoh ini. Silahkan jika ada yang mau menampilkan gagasannya, proposalnya, kalau sudah ada, atau mau tanya ini dulu, silakan. Open mic. Ini ada moderatornya, halo? Ya, baik. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic ya. Karena di sini chatnya nggak bisa untuk digunakan, jadi bisa langsung on mic dan sebutkan nama, angkatan, sama jurusan. Saya kasih kesempatan buat teman-teman. Atau mungkin saya ingin bertanya dulu, Pak. Oke, jadi untuk Monggo. PKM, mungkin saya lebih tertarik ke PKM AI ya Pak, karena ini membuat artikel ilmiah ya. Nah itu kira-kira dalam mencari judul itu harus seperti apa Pak kira-kira? Sama mencari ide. Iya ya. Kalau saya ini memang karena terbiasa ya. Jadi tresno jalanan saka kulino. Jadi menciptakan judul yang bombastis itu kerjaan saya. Nanti kalau teman-teman saya ini nggak pinter Pak menarasikan kata-kata, merangkai puisi itu nggak bisa Pak. Jadi menyusun judul itu saya belepotan. Gimana Pak? Ya nanti konsultasikan saja ke saya. Ya boleh ditampung dulu di FDI atau nanti langsung nomor saya di-share atau bahkan kalau ada WA group pendampingan untuk kelas PKM GTAI ini nanti saya kasih masukan. Karena tidak ada tips trik untuk bagaimana memilih judul yang tepat itu kecuali jam terbang. Ya, semakin sering menulis, semakin sering membaca, semakin sering dimaki-maki karena judulnya salah ya oleh reviewer dan sebagainya, maka semakin kita terlatih. Gitu ya. Terakhir opini saya di New Malang Post atau yang berubah jadi Malang Post minggu lalu itu adalah membredel bisnis para kartel. Ini kan diksinya menarik kan? Cuma 4 kata loh ya. Kalau di media koran-koran itu biasanya saya 2 kata, 3 kata, 4 kata. Karena ada akhiran EL kan, membredel bisnis para kartel. Ya, ini menarik dan langsung terbit. Biasanya ketika saya ngirim itu, saya ngirim sekarang besok pasti terbit. Ya, kalau opini di media massa. Di Kompas, Jawa Post itu juga saya pernah. Ya, jadi memang enggak ada tips trik ya kalau itu. Nanti disusun saja, Mas. Monggo. Saya kembalikan lagi. Makasih, Pak. Di sini saya moderator. Ya, silakan monggo. Ya, Pak. Yuk. Izin, Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Pugu dari jurusan Teknik Sipil, Pak. Nah, ini mau tanya tentang AI, Pak, PKM AI. Tadi kan dijelaskan itu PKM KC, Pak ya. Nah, ya. Untuk PKM AI ini kan setahu saya membahas tentang kegiatan akademik yang pernah dilakukan. Yang sudah, betul. Yang sudah dilakukan. Nah, itu apakah kita bisa membahas tentang apa ya? Penelitian dosen gitu, Pak?
atau bagaimana Pak? Atau ada syarat khusus yang mengharuskan PKM AI ini disyaratkan gitu? Mungkin cuma itu dulu. Iya. Kalau saya sekarang ini posisi saya sebagai manajer beasiswa aktivis Nusantara. Ini beasiswa ini adanya dulu ada di UM dan UB, sekarang cuma di Brawijaya. Nah, penerima manfaat beasiswa ini adalah ketua lembaga, jadi boleh ketua FDI, boleh ketua BEM, ya, ketua Dewa, DEMA, DSM, DPM dan sebagainya, yang mereka punya namanya leadership project, gerakan sosial. Ya, nah maka apa yang mereka lakukan anak-anak itu? Jadi misalkan mengembangkan daerah, misalkan mengembangkan desa Gading Kulon, gitu ya. Di dekat UMM ada desa namanya Gading Kulon. Dikembangkan apanya? Di sana banyak produk jeruk, Pak. Nah, produk jeruk itu didampingi oleh mahasiswa ini. Ini sudah jalan 6 bulan, Pak. Jeruknya itu yang awalnya cuma dijual buah, sekarang dia sudah tidak hanya bentuk buah, Pak. Apa? Jus. Padahal jus itu kan B aja ya. Bikin jus jeruk kan gampang. Ternyata dia nggak cuma bikin jus jeruk, Pak. Dia sekarang jadi brownies jeruk misalkan. Nah, kalau brownies jeruk baru luar biasa ya. Selama ini kan ada ya brownies coklat, brownies yang lain. Nah, seperti itulah yang kemudian dijadikan sebagai artikel ilmiah. Loh, gimana Pak caranya? Kok itu bisa jadi artikel ilmiah? Kegiatannya ditulis, foto-foto dokumentasinya ditulis, kemudian diterbitkan di jurnal. Itulah yang nantinya akan dilaporkan dan digunakan sebagai luaran PKM AI. Pak, apakah dosennya juga harus turun tangan? Lebih baik seperti itu. Maka sebenarnya khusus untuk PKM AI ini harusnya terintegrasi dengan DPPM. Ya kan? Teman-teman kan ada PMM kan? Apa itu? Program mahasiswa magang mengabdi. Apa itu? Saya pernah jadi pembimbing PMM itu ya. Ya, prokernya juga standar-standar saja ya. Misalkan bikin alat cuci tangan gitu ya. Nah, kalau prokernya B saja mungkin nggak lolos ya AI-nya. Tapi kalau ini keren banget Pak, kegiatannya itu sudah sustain. Ada mahasiswa UNER itu yang dia mengembangkan desa. Jadi ada satu desa sukses, apa saya lupa gerakannya. Dia pindah lagi ke desa yang lain. Tergantung potensi desanya. Jadi misalkan desa A potensinya dia rata-rata peternak itik, Pak. Nah, itik itu kan menghasilkan telur. Telurnya kalau biasa telur asin, ya itik bebek itu, ini enggak, Pak. Rasa-rasa, Pak. Ada telur rasa samyang, ya, black pepper gitu misalkan. Nah, ada rasa yang pernah ada gitu kan. Nah, itu boleh. Jadi dikembangkan ini kemungkinan besar jadi AI, tapi harus ada artikelnya. Gitu kan? Kalau cuma kegiatannya, Pak, saya main kemana? PKMM. Ya, PKM pengabdian masyarakat. Ya, jadi memang ini benar yang dikatakan sama Prof. Fauzi tadi, ini harus cermat. Tadi kan ada yang tanya, saya ini punya prototipe, Pak. Saya rencananya mau jadikan PKMKC. Bisa nggak? Kalau ternyata sampai jadi aplikasi, maka nggak bisa jadi PKMKC. Karena karsa cipta itu hanya bentuk prototipe. Jangan sampai jadi. Kalau sudah jadi apa? Riset. Ya, dulu namanya PKMP, sekarang PKMR ya, riset. Boleh riset saintek atau riset sosial humaniora. Ya, tergantung. Jadi, apakah dosennya juga ikut, apakah didampingi? Boleh banget. Boleh banget. Maka sebenarnya PKM GT sama AI ini lebih cocok untuk yang angkatan 9, yang sudah berbuat banyak, yang sudah ngerti ilmu banyak. Kalau PKM anak-anak baru, Pak, saya bisnisnya ternak tuyul, Pak. Gimana, Pak? PKMK bisa nggak? Ya, monggo, ya, digitalisasi ternak tuyul, ya. Bercanda. Saya kembalikan ke Masnya. Izin nanya lagi, Pak. Ya, silakan, Mas. Ya, mau nulis apa sih? Saya mau nulis apa sih rencananya? Gini, Pak. Jadi kan saya ditawarin dosen. Nah, itu dosennya lagi ngerjain proyek 1000 mikrohidro. Oh, bagus itu. Nah itu kira-kira itu kan proyek dosen, Pak ya. Nah, kira-kira saya selaku mahasiswa itu bisa nggak sih? Bisa. Boleh banget. Kan nggak mungkin ditanyai, Mas. Kan nggak ada proses monef. Enaknya GT dan AI itu nggak ada monef. Ya, PKP 2 itu loh namanya. Dulu namanya monef. Nah, kalau PKM yang lain, PKMK, PKM KSC dan sebagainya itu kan ada monef. Didatangi, ya kumpul di mana ditanyai. Nah, GT sama AI nggak ditanyai. Berarti boleh ya Pak ya saya klaim? Boleh banget. Nah, dosen yang nawarkan itu nanti jadi pembimbingmu itu, dimasukkan di sini ya, di lampiran yang bawah ini ya.
Nah, itu boleh. Seolah-olah dirimu yang mengerjakan. Itu boleh banget, Mas. 1000 mikrohidro, wah, bagus sekali itu. Baik, Ya, Pak. tapi ditampilkan datanya, Mas. Debit air di daerah ini sekian kubik. Jangan nggak ada data. Ya. Oke. Baik, Pak. Ya, makasih Pak ya. Yuk. Ada lagi? Ada yang mau sudah bikin proposal dan mau saya coaching? Saya marah-marahi? Nggak ada? Ini anak FDI semua, Mas? Enggak? Umum ini? Umum, Jawa. Umum ya? Ya, anak hukum juga di sini, Pak. Apa? Kayaknya saya lihat ada beberapa anak hukum juga di sini. Oh, anak hukum. Ya, berarti sudah terbiasa saya marah-marahi, kan? Ayo, monggo. Nah, anak hukum itu ya harus yang greget gitu ya, ditulis semua dasar hukumnya gitu ya. Kalau perlu nanti bimbingan di gazebo atau bimbingan Zoom rutin daring kalau nggak bisa ke Malang ya. Monggo, silakan. Ada lagi? Syukur-syukur kalau ada proposalnya dikirim, nanti saya dibuatkan WA grup ya sama teman-teman ini, Mas ya. Ya. Yap. Ya kalau mau serius, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Ya. Santuy-santuy saja saya. Nanti ada follow up, Pak. Ya, siap. Nanti saya follow back ya. Kalau ada follow up kan berarti ada follow back, follow down. Ada lagi yang lain? Masa harus saya sebutkan satu-satu kamu bahas apa gitu? Enggak kan? Cukup? Baik, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya baik dari segi ide atau mau konsultasi bisa langsung di sini, mau ada kesempatan. Idenya apa barangkali. Saya permisi, Gi. Ya, monggo, Mas. Kasih kesempatan Mas Egi. Baik, silahkan. Saya ingin menanyakan terkait dengan judul yang dimana saya akan baru mulai menulis ya, Pak. Ya enggak apa-apa, memang harus dimulai dulu. Kalau terkait dengan tindak pidana korupsi yang yang ada 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 tingkatan-tingkatan untuk melakukan pidana mati itu, Pak. Nah, terus saya mau menulis terkait dengan tindak pidana mati korupsi, tindak pidana korupsi saat masa pandemi ini. Seperti yang kemarin kan yang menteri yang Juliari, Mensos. Itu kan dijatuhi hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya. Nah, dan bagaimana tanggapannya terkait dengan Pak? Kalau saya yang mengangkat judul terkait dengan tindak pidana korupsi itu. Terima kasih, Pak. Kalau usul saya itu hanya salah satu bagian kecil ya, kayak seperti tadi. Ini dia kan membahas tentang sistem distribusi pangan ya. Jadi sistemnya yang dibahas. Di dalamnya ada boleh tindak pidana mati gitu ya, dibikin sistem seperti ini. Kenapa? Karena sejak zaman saya tahun 2011 ya sampai 2021 kemarin, gagasan tentang pidana mati itu selalu muncul di BKM, jurnal, ya. Dan karena saking sering munculnya, biasanya reviewer itu akan, halah, bosen, gitu kan? Maka harus muncul yang lain, lebih sistematis. Ya misalkan, ya dibuat pakai bahasa Inggris gini loh, integrated, ya, apa? Gimana Mas Egi bacanya nih? Yang pinter bahasa Inggris kan Mas Egi. Integrated anti-corruption punishment system atau apa? Ya, sistem penghukuman anti korupsi di Indonesia misalnya. Jadi nggak cuma hukuman mati itu kalau misalkan sudah korupsi 1 triliun di saat ada bencana alam misalkan. Yang dikorupsi itu bencana alam, yang dikorupsi itu dana nyetak Al-Qur'an gitu ya. Kalau yang dikorupsi ya sebenarnya sama sih dosanya ya. Kalau yang dikorupsi misalkan
dana bantuan partainya sendiri misalkan, itu nggak sampai hukuman mati gitu. Jadi ada klasifikasinya. Tapi kalau dari awal muncul di judul hukuman mati untuk korupsi di masa pandemi, itu saya yakin 98% dicoret. Yang 2% apa, Pak? Takdir Allah. Ya, takdirnya Tuhan. 2% mungkin, wah kasihan Rek, anak ini kayaknya namanya ini anaknya namanya berprestasi misalkan ya. Jadi 2% itu takdirnya Tuhan. Tapi 98% saya yakin juga itu pasti dicoret. Tapi ketika itu muncul di awal judulnya adalah integrated system, sistem yang terintegrasi di mana hukuman mati hanyalah salah satu opsi, ya, selain misalkan ada edukasi. Karena kalau dalam konteks hukum sekarang sudah mengarah ke restoratif justice, ya, di mana hukuman yang dulu katanya adalah ultimum remedium itu memang harus jadi opsi terakhir. Yang lebih penting bukan menindak koruptor, tetapi bagaimana orang yang akan berbuat korup itu dicegah. Ya kan? Nah, korupsinya 1 triliun, yang dikembalikan ke negara 1 miliar. Bermiliar-miliar itu dia kan masih untung. Penjaranya 20 tahun. Setelah 20 tahun uang itu didepositokan gitu kan. Dia masih untung. Makanya dihukum mati, Pak. Lah, dianya mati. Keluarganya kan masih menikmati uangnya. Dosa enggak tuh? Nah, gitu lah. Jadi yang sebenarnya dipentingkan adalah pencegahannya. Nah, maka dibuatlah sistem itu. Nanti kalau mau diskusi lebih lanjut, mumpung belum hari hanya, mungkin bisa besok Senin ketemu di kampus ya, atau kita Zoom bareng-bareng. Nanti saya sampaikan gagasan. Ya, kita diskusi aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama Mas. Sudah cukup? Baik. Mungkin karena waktunya juga sudah habis ya Pak, mungkin bisa ada closing lanjutan ke depannya. Oh iya, siap. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada yang akhir sampaikan Pak sebagai closing statement. Iya, ya, terima kasih Mas. Jadi memang bikin PKM ini harus ada passion ya teman-teman. Saya sudah nyoba di Fakultas Hukum sendiri. Beberapa tahun yang lalu saya juga jadi fasilitator, akhirnya saya mundur. 2 tahun terakhir saya memang nggak keep in touch sama sekali dengan PKM. Karena apa? Karena yang stres saya. Jadi ini saya sedikit curhat. Yang stres saya, kenapa? Dari awal memang mahasiswanya nggak passion. Jadi beruntung sekali kalau teman-teman FD ini bisa mengumpulkan yang passion, yang memang sebagai konsumen, bukan sebagai perusahaan. Ibaratnya kita sebagai konsumen, memang butuh saya barcode. Nah, lain halnya apabila barcode itu untuk t-shirt anak kecil ya, untuk apa? Fungsinya apa? GPS apa-apa. Mungkin itu berteknologi. Gitu loh. Jadi bermanfaat. Mungkin orang tuanya yang lagi nyari itu. Atau kunci mobil, kunci motor pakai GPS ya Pak? Patih ku sering lalian dari kunci. Iya Bu, manggil tukang kunci. Ayo gue, ya, itu kreatif dibutuhkan masyarakat gitu. Itu, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa dijawab di kemudian hari ya. Karena untuk waktunya juga telah selesai. Baik, sebelum ke acara selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada para mentori. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Oke, baik. Mungkin nanti saya screen. Untuk ya dari
Baik, yang pertama untuk Ibu IR Heni Sukolini, MP PSD PM, terima kasih kepada Ibu yang telah menjadi mentor PKMK di kegiatan sosialisasi dan mentoring proposal PKM dari UKM Forum Diskusi Ilmiah. Semoga kedepannya akan ada mentoring lanjutan dari Ibu yang mungkin nanti bisa kami konsepkan seperti itu. Mungkin yang bertugas bisa membantu screenshot ya dari moderatornya. Baik, akan saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Heni. Baik, untuk selanjutnya pada Ibu Nur Alif Mardiah. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya juga kepada Bu Nur Alif Mardiah MT sebagai mentor PKM KC pada kegiatan sosialisasi dan mentoring proposal PKM dari unit kegiatan Forum Diskusi Ilmiah. Semoga nanti juga akan ada follow up dari kami kepada Ibu, mungkin juga sebagai pemonef dari proposal teman-teman yang memilih bidang PKM KC ini. Mungkin bisa di screenshot lagi. Baik, akan saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Selanjutnya, pada Ibu Siti Khairuli Umah SPD MPD, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih mewakili seluruh panitia dan anggota pengurus yang bertugas atas kehadiran Ibu sebagai mentor PKMPM dan PKMPI kegiatan sosialisasi dan mentoring proposal PKM hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan teman-teman mungkin nanti bisa bertanya langsung pada Ibu Siti terkait penyusunan proposal, mungkin bisa di luar forum ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Mungkin bisa di screenshot sama moderator. Baik, akan saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya pada Bapak Salahuddin Al-Fatih SHMH, saya mewakili seluruh panitia dan anggota KPPI berterima kasih telah hadir sebagai mentor PKMGT dan PKMAI. Juga terima kasih atas sharing-sharingnya tadi terkait pelaksanaan PKM. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan nanti bisa lebih berdiskusi lebih lanjut di luar forum ini. Dari moderator bisa screenshot. Baik, akan saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak. Dan yang terakhir, sertifikat ditujukan kepada Ibu Dr. Hani Handajani, PIMSI. Sekali lagi, saya mewakili seluruh panitia dan anggota UKM berterima kasih kepada Ibu yang telah hadir sebagai mentor PKM Riset Eksata dan PKM Riset Sosial Humaniora di kegiatan sosialisasi dan mentoring proposal PKM ini. Semoga akan ada lebih lanjut diskusi tentang penyusunan proposalnya. Mungkin bisa di screenshot oleh moderator. Baik, untuk Ibu Hani, apakah mungkin bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu? Ya, mungkin beliau sedang berhalangan untuk mungkin langsung.
mungkin ada kendala dari Ibu Haninya, mungkin bisa langsung di screenshot saja ya. Oke, kalau begitu baik. Kalau begitu akan saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Hania Tajani yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi bersama dengan mentoring dan juga rekan-rekan semuanya. Jadi diharap untuk menyalakan kamera ya teman-teman, dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Oke, mungkin langsung saja saya yang script-nya. Layar pertama mungkin teman-teman bisa on cam biar semuanya kelihatan. Baik, 1, 2, 3. Sudah. Untuk layar kedua, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Untuk layar ketiga, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin untuk layar yang lain karena tidak on cam, jadi tidak bisa saya screenshot juga. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para mentor kita atas partisipasinya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bagi rekan-rekan yang belum mengisi presensi, mungkin diharapkan untuk mengisi presensi yang telah disediakan oleh panitia pada kolom chat Zoom. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas partisipasinya pada acara sosialisasi dan mentoring proposal PKM 2022. Saya Maharani Dewi Yunansuraningsi selaku pembawa acara. Mohon maaf jika ada salah kata. Mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Aldi. Izin Rifki. Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Proposalnya adik-adik. Ibu. Baik, mungkin sebelum live ada presensi untuk yang keluar. Mungkin yang belum tadi yang sudah. Mungkin sini teman-teman pengurus inti, ya kalau ada di sini bisa stay dulu ya, dan panitia lainnya. Ya, Kak. Info. Yang lain boleh sudah live di. Izin live ya Kak. Terima kasih Kakak. Mungkin Mas Pugu bisa stay dulu. Hadat lagi jaga rusa. Oh stay. Saya stay Kak. Katanya mau nonton. Info healing. Info PES 2021. Info 2 periode. Kemarin sudah kalah. Adat kalah pulang. Cupu. Yuk. Kenal Yuk, gimana Pak? Aku live Gio. Apa masih di sini? Normal Mas. Pak Ketupel. Ya. Aku live ya. Ya udah. Oke. Tunggu dulu ya. Mungkin pengurus lain juga boleh. Mungkin panitia dan pengurus inti bisa stay dulu. Nanti sore jadi bulu tangkis nggak nih?
Eval dulu, lupa. Gas. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.